Oke. Ya, jadi di sini saya dengan Wulan yang akan membantu memandu acara acara webinar dari awal hingga selesai. Dan kemudian di sini juga saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi dan juga perkenalan Arisma Data. Saya perkenalkan di sini ada Ibu Fikti selaku rekan eksekutif Arisma Data Setia. Boleh saya hai Ibu Fikti? Halo, terima kasih Wulan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Dan di sini juga eh, ada tim dari technical yang akan bawakan materi kita hari ini, di mana kita akan membahas terkait SolidWorks costing. Ada Bapak Terunaga Kencana, boleh saya hai dulu Pak. Ya, halo rekan-rekan semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin sebelum kita masuk ke perkenalan Arisma Data, saya juga mau jelasin dulu terkait dengan peraturan di webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa sambil ngecek juga nanti di kolom chat karena kita akan reminder berkala di mana Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan terlebih dahulu materi yang akan kita sampaikan pada hari ini dari perkenalan dan juga materi terkait SolidWorks costing-nya. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A seperti yang tadi sudah ada beberapa yang chat ya. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya satu persatu setelah materi selesai kita sampaikan. Gitu. Nah, kemudian bisa dicek juga nanti berkala di kolom chatnya. Saya akan share juga nanti link feedback form. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti sambil mengisi link feedback formnya sambil mendengarkan materi, di mana nanti link feedback form tersebut sebagai ini juga ya, sebagai panduan juga untuk kita. Misalnya Bapak Ibu juga ada pertanyaan lebih detail atau ingin dijelaskan lebih detail terkait dengan SolidWorks, itu nanti bisa sampaikan juga di feedback form. Nah, kemudian link feedback form tersebut juga akan digunakan untuk undian. Jadi di akhir acara nanti kita akan ada giveaway untuk beberapa orang yang beruntung, di mana juga Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi link tersebut yang akan eh, kemungkinan mendapatkan hadiah giveaway-nya gitu ya. Di sini mungkin hadiahnya saya spill dulu. Di sini ada mug dan juga door prize-nya ada tas. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang udah ngeliat juga di flyer untuk gambaran hadiahnya seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang mungkin minggu sebelumnya belum beruntung bisa dicoba di hari ini. Dan Bapak Ibu mungkin semuanya juga ada yang beberapa sudah join juga ya di webinar kita yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk bergabungnya lagi di webinar kita yang sekarang. Itu, oke. Kita mungkin langsung aja perkenalan Arisma Data. Di sini mungkin ada yang belum kenal ADS itu apa aja sih, apa namanya, software-software yang kita punya dan juga ada di mana aja gitu ya. Bisa nanti disampaikan oleh Ibu Fikti. Oke, eh, kalau gitu kita lanjut. Bu Fikti, dipersilakan untuk perkenalannya. Oke, terima kasih Wulan untuk pembukaannya ya, openingnya. Sekali lagi selamat pagi ya Bapak-bapak ataupun Ibu sekalian yang sudah join pada sesi webinar kita kali ini. Jadi sebenarnya sesuai dengan judul, arahnya kita akan coba sharing terkait dengan fitur costing ya, Bapak-bapak atau Ibu. Jadi di sini sebelum masuk ke dalam sesi webinar kali ini, saya mau coba perkenalkan ataupun kita mau coba sharing dulu terkait dengan Arisma Data Setia gitu. Jadi mungkin kalau ada yang belum kenal, kita kenalan dulu ya Pak, biar nanti bisa sayang siapa tahu kan. Oke, ini ada beberapa agenda yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama saya akan coba kenalkan siapa kami, lalu yang kedua bekerja sama dengan Arisma, yang ketiga ada beberapa solusi dari Arisma Data atau mungkin beberapa software yang kita provide ya. Lalu selanjutnya ada customer yang memang bisa dikatakan kita support ya dari segi penggunaan beberapa softwarenya seperti itu. Oke, langsung masuk ke dalam Arisma Data Setia. Jadi basically Arisma Data Setia adalah IT company ya Pak, gitu di mana IT company kita memiliki dua departemen atau dua divisi. Yang pertama ada divisi network,
Lalu yang kedua di sini ada CAD/CAM namanya ya Pak, mungkin bisa dibilang. Jadi divisi kami ataupun tim yang saat ini menyelenggarakan webinar tersebut, kita ada di tim CAD/CAM yang memang secara overall kita provide beberapa kebutuhan software dari segi desain, analisa maupun beberapa software yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini yang tadi saya coba share ya. Memang ada beberapa software juga. Lalu untuk saat ini perkenalan dari Arisma Data, kita memiliki beberapa kantor perwakilan ya, atau kantor yang memang saat ini aktif untuk provide maupun support dari segi software design. Jadi kebetulan saya stay di Jakarta ya Pak. Jadi untuk HO kita di Jakarta, lalu kita juga memiliki kantor perwakilan di Cikarang dan Sidoarjo untuk memudahkan dari segi secara komunikasi, dari segi training maupun support kepada customer. Seperti itu. Oke, dilanjut. Ya, ini secara reseller SolidWorks, Pak. Jadi memang secara reseller SolidWorks, secara track record, kita adalah reseller pertama SolidWorks dari tahun 96 di Indonesia. Jadi memang pertama kali, yang mungkin kurang lebih sudah 20 tahun lebih ya, menjadi reseller SolidWorks hingga saat ini. Lalu poin selanjutnya ini ada konsultasi juga yang sudah pastinya akan menjadi satu paket kesatuan ya, di mana memang after adanya pembelian suatu software, otomatis poin nomor 2 ini yang harusnya tidak kalah penting dan juga masuk ke dalam salah satu support dari Arisma Data sendiri. Yang pertama ada konsultasi, ada training, dan ada implementasi gitu. Nah ini memang poin nomor 2 biasanya kita masukkan ke dalam agenda after sales daripada pembelian software design di kami Pak, seperti itu. Nextnya ada juga sertifikat technical support gitu. Jadi technical support yang memang bersertifikasi ini sudah pasti akan pada akhirnya dicari ya Pak, atau dibutuhkan dari user gitu kan, dimana nanti untuk diskusi ataupun menanyakan beberapa hal ataupun problem yang dimiliki. Jadi di sini kita wajib ataupun ya memang salah satu hal yang wajib dimiliki oleh tim technical untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Seperti itu. Next-nya kalau berbicara customer, jadi saat ini kita memiliki 500 lebih ya customer base di Indonesia yang memang dari segi software dari SolidWorks maupun beberapa software lainnya kita support ya. Oke, nah ini ada salah satu event di mana kita lakukan mungkin per tahun kali ya. Nanti kalau kurang sesuai mungkin bisa dikoreksi tim marketing. Jadi kita ada memiliki event Pak. Jadi event di mana beberapa kota berbeda dengan waktu yang juga pasti beda. Jadi di sini ada namanya SolidWorks User Group. Jadi kita coba kelompokkan user-user SolidWorks ini berdasarkan dengan lokasi gitu. Jadi yang pertama ada Bekasi area, ada Bogor area, ada Tangerang, lalu Bandung, Surabaya, dan ada Batam juga gitu. Jadi sebenarnya sesi ini lebih ke arah sesi santai untuk diskusi ya, gitu. Dimana memang kita akan coba undang beberapa user SolidWorks dari beberapa perusahaan maupun industri yang berbeda dengan satu waktu gitu ya. Lalu agendanya sebenarnya lebih ke santai dan sharing sih Pak atau Ibu sekalian. Seperti itu. Itu masuk ke dalam acara rutin kita ya, yang memang kita lakukan dan kita coba kelompokkan berdasarkan dengan lokasi. Seperti itu. Oke, masuk ke dalam, mungkin di sini juga ada yang sudah tahu atau ada yang belum ya. Saya mau coba informasikan bahwa secara ekosistem gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu bersama, SolidWorks memiliki mothers company ya Pak atau Ibu, mothers company yaitu Dassault System. Jadi ternyata Dassault System ini ekosistemnya sangat luas sekali Pak gitu. Jadi kalau misalkan mungkin SolidWorks adalah part kecilnya Dassault System yang ternyata kalau kita mau coba zoom out itu amat sangat banyak solusi maupun beberapa software yang sebenarnya ditawarkan sesuai dengan kebutuhan suatu company tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin condongnya banyak sekali pembahasan terkait dengan konsep cloud system ya. Jadi ada suatu platform, mungkin kalau Bapak atau Ibu juga pernah dengar 3D Experience. Jadi 3D Experience ini adalah masuk ke dalam platform di mana platform ini juga di bawah naungan Dassault System. Jadi salah satu platform di mana fungsinya untuk kolaborasi
dari segi desain, Bapak mau analisa di sana, sampai mau coba semacam buat ya planning project dari segi approval, revision, maupun siapa saja yang bisa akses ke dalam project tersebut. Nah, ini sudah bisa ternyata dicangkup ke dalam satu platform namanya 3D Experience yang base-nya adalah cloud, Pak. Gitu. Nah, ini juga salah satu teknologi barunya dari SolidWorks maupun Dassault System, yang mana juga kalau mungkin Bapak atau Ibu di sini udah ada yang memiliki SolidWorks versi terbaru ya, itu juga sebenarnya bisa dicek kalau ternyata ada 3 role, di mana 3 role ini sudah include di dalam SolidWorks-nya Bapak. Mungkin kalau kita spesifik ke SolidWorks 2024 katakanlah gitu ya. Itu sudah include dengan si SolidWorks atau Dassault yang mana memperkenalkan si 3D Experience tersebut. Jadi harusnya include tuh. Jadi boleh dicek lagi ya Bapak atau Ibu kalau memang memiliki SolidWorks yang versi paling baru itu harusnya sudah include dengan 3D Experience namanya. Oke, itu gambaran lainnya lagi atau mungkin sisi lain dari si Dassault System. Sisanya ya mungkin seperti yang tadi saya sampaikan dari sisi analisa, dari sisi mungkin ya pembuatan semacam manual book ya Pak, atau mungkin yang kayak kita mau bahas hari ini SolidWorks Costing. Nah, itu sebenarnya adalah cangkupan luas dari beberapa fitur ataupun solusi yang diberikan dari Dassault System. Seperti itu. Oke, saya next. Ya, ini adalah beberapa customer. Mungkin ini yang kita coba tampilkan adalah customer yang memiliki license dari sisi beberapa software yang kita provide lumayan banyak ya. Jadi kita nggak show semua, karena nggak muat, Pak. Jadi ini beberapa customer besar aja yang memang sampai saat ini kita masih support dari segi penggunaan software di internal mereka. Seperti itu. Oke, dari saya seperti itu untuk perkenalan SolidWorks atau Dassault System tadi sekilas ya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Wulan, silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Fikti penjelasan terkait Arisma Data, dan mungkin itu juga jadi gambaran Bapak Ibu udah tahu ya perusahaan seperti apa Arisma Data. Selain SolidWorks ada juga 3D Experience dan lain-lainnya ya. Oke, demikian perkenalannya. Kita lanjutkan langsung ke materi untuk webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Tarunaga Kencana. Nah, sekarang kita mulai pembahasan terkait SolidWorks Costing. Silakan Pak Tarunaga, tempat dan waktunya. Ini slide-nya udah tampil, mungkin boleh di-unmute. Oke, suara saya sudah masuk? Ya, sudah aman. Tapi di sini Oke. masih ada yang tertutup sih screen-nya. Mungkin ada yang muncul. Bisa di Oh, yes. Ya, oke aman. ya, oke ya. Oke, ya, selamat pagi rekan-rekan. Nah, di sini kita akan lebih dalam lagi mengenai SolidWorks costingnya. Nah, apa sih SolidWorks costing itu? Oke, nah, jadi SolidWorks costing ini adalah alat otomatis ya atau costing tool untuk mengenerate nantinya mengestimasikan dari part manufacturing yang kita bisa untuk modifikasi secara desain dan juga nanti dia akan men-track secara harganya juga based on project kita agar mencapai target dan menemui profit goals ya. Nah, lalu untuk desainer apa sih untuk desainer nih SolidWorks costing ini? Untuk desainer kita dapat membuatnya menjadi lebih cepat, nantinya kita bisa ulangi lagi untuk penggunaan costingnya atau estimate costnya, lalu juga untuk menginformasikan secara detail mengenai design decision berdasarkan dari harganya gitu kan. Nah, di mana nantinya ketika kita ubah dari segi desain itu juga kita bisa menurunkan dari harga manufacturing cost-nya. Lalu untuk bagian di manufaktur apa sih kegunaannya gitu kan? Nah, untuk manufaktur di sini costing ini dapat secara akurat membuat quotation ya. Gitu kan bisa berdasarkan material, proses dan juga beberapa parameter lainnya.
yang dibutuhkan. Nah, di sini untuk desain cycle-nya menggunakan SolidWorks costing itu kita awalnya membuat model terlebih dahulu itu menggunakan SolidWorks ya. Nah, setelah itu baru kita akan masuk untuk mengestimasikan harga dari material dan juga manufacturing proses menggunakan SolidWorks costing. Setelah itu kita akan lihat berdasarkan hasilnya, apakah kita perlu memodifikasi harganya atau kita perlu memodifikasi desainnya agar hasil estimasi price atau costingnya ini dapat sesuai dengan target kita. Selanjutnya yang terakhir, kalau kita sudah merasa sesuai dengan target kita dapat lanjut membuat quotation manufacturing untuk model tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk benefit-benefit yang dapat dirasakan ya. Benefit-benefitnya untuk manajemen dan juga untuk eksekutif, kita bisa mencapai target dan juga memaintain supaya profit marginnya ini sehat ya. Gitu. Selanjutnya, yang kedua di sini kita bisa break barrier between manufacturing. Jadi kita bisa menggunakan costing data ini sebagai pembanding gitu ya, pembanding antar manufacturing. Nah, lalu untuk desainer, benefitnya apa sih gitu kan? Design for cost di sini. Nah, kita lihat desain kita akan memakan harga berapa dan juga kita juga bisa ketika kita redesign gitu kan, kita ubah desainnya, kita custom desainnya, nanti harganya dia akan langsung ngelink berubah juga gitu. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira lagi untuk proses manufakturnya ini berapa. Selanjutnya di sini ada yang kedua ada make design decision di mana kita bisa melakukan decision berdasarkan manufacturing design, bisa berdasarkan harga ataupun nantinya kita bisa berdasarkan waktu gitu ya, waktu proses manufacturingnya. Dan yang terakhir di sini benefit untuk manufakturnya kita bisa mendapatkan yang pertama kita dapat membuat instant quotation ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan quotation yang berdasarkan Excel lagi, tapi nanti kita bisa generate report dari costingnya tersebut. Lalu tentu yang berhubungan dengan yang nomor satu, di mana ini lebih cepat daripada kita menggunakan spreadsheet ya, secara counting nantinya untuk menghitung perhitungan proses manufaktur, perhitungan material yang digunakan, ini akan lebih cepat daripada kita menggunakan spreadsheet yang manual. Oke, nah untuk capability-nya sendiri di SolidWorks Costing ini ada 7 capability, di mana untuk capabilities-nya ini yang pertama itu adalah untuk machine part, lalu yang kedua ada untuk sheet metal part, yang ketiga ada casted part atau casting ya, yang keempat ada untuk plastic molded part, plastic molded ini untuk injection, lalu ada 3D printed part, ini untuk 3D printing, lalu yang keenam ada untuk assembling atau assemblies, yang ketujuh di sini ada untuk weldment ya atau untuk struktural. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai capabilities-nya. Oke, nah, untuk di sini saya akan melakukan live demo untuk yang machined part ya. Oke, nah sudah terlihat untuk ininya ya. Nah, di sini untuk yang cost di sini machining part, di sini saya sudah punya part seperti ini ya. Nah, di mana untuk costing sendiri, nah untuk costing sendiri dia ada fitur tersendiri ya di sini. Oke, di sini untuk costing sendiri, tadi untuk capability-nya kan ada beberapa ya, di mana kita bisa pilih seperti untuk 3D printer atau casting atau untuk plastik. Nah, itu adalah berdasarkan metode yang kita akan kasih pada part tersebut. Nah, contohnya di sini di live demo ini saya akan menggunakan metode machining ya atau pemesinan. Nah,
untuk machining ini kita bisa kasih untuk material partnya, kita bisa kasih ada steel, plastik, ataupun copper, aluminium alloy. Lalu pada name dari steelnya tersebut juga atau klasifikasinya juga di sini sudah ada IC304, plain carbon steel, IC4340, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan nantinya, apakah kita bisa custom? Di sini kan hanya tersedia 4 material gitu kan. Lalu di sini juga untuk subclass materialnya di sini hanya ada 3 gitu kan. Nah, rekan-rekan sekalian jangan khawatir di mana kita bisa untuk custom perihal materialnya tersebut. Ataupun di sini kita bisa cek pada bagian sini material cost-nya ini masih menggunakan USD ya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita di Indonesia, ini kita menggunakan IDR atau Indonesia Rupiah gitu kan. Lalu nah cara merubahnya kita ada di sini, launch template editor di sini. Kita bisa ubah di sini, kita ubah currency code-nya, contohnya menjadi IDR. Lalu di sini kita akan masukkan currency name-nya Indonesia Rupiah. Nah, lalu saya pengen menambahkan nih untuk material machiningnya, di mana untuk material machiningnya, contoh saya akan menambahkan di sini 1020 ya, 1020, lalu ada blok untuk harganya di sini cost per kilonya misalkan di 25 gitu ya. Nah, lalu di sini saya juga ingin menambahkan nantinya perihal millnya ya. Saya akan melakukan milling, gitu kan? Kita masukkan, contohnya di sini kita pakai steel, lalu IC untuk mill, misalkan di sini untuk press mill ya. Saya tambahkan di sini untuk finishing. Nah, kita bisa untuk mengatur pada bagian milling ini berdasarkan ada diameter toolnya, kita bisa masukkan diameter tool, lalu juga kita bisa memasukkan feed rate-nya, kita bisa memasukkan spindle rate-nya ya, kecepatan spindle, lalu kita bisa memasukkan di sini depth of cut atau misalkan pemakanannya mau berapa mili gitu kan. Lalu nantinya kita juga bisa masukkan di sini stock allowance ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan stock allowance, kita juga bisa menggunakan TER. Nah, tuh TER ini apa? Ada TER 100%. Nah, TER ini adalah kalau misalkan mungkin kalau orang camp lebih mengenalnya ini adalah step over ya. Nah, ini pemakanan tool dari toolnya. Ada misalkan toolnya dia akan masuk 100% kah atau misalkan hanya 50%. Nah, nanti kita atur di TER-nya ini. Contoh di sini kita akan menggunakan 50%, lalu diameternya misalkan di 8. Ini feed rate-nya ini saya samakan ya. Untuk feed rate-nya ini tinggal kita copy aja ke sini kalau mau kita samakan. Oke, nah contohnya seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan ada custom operation di sini ya. Custom operation ini bisa seperti contohnya di sini ada painting, node inspection, atau misalkan nanti rekan-rekan semua mau menambahkan ada custom operation apa yang nantinya bisa kita tambahkan pada part tersebut. Kalau sudah, nanti di sini kita bisa untuk save as. Untuk template-nya kita masukkan di sini custom template. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa melakukan di sininya untuk menambahkan file location-nya dulu. Custom template di sini. Saya tambahkan dulu ya di sini. Kita tambahkan, maka di sini dia sudah ada template baru yang tadi kita tambahkan, di mana di sini ada steel, lalu tadi ada tambahan 1020 ya, rekan-rekan. Nah, di sini saya mau ubah gitu kan. Nah, ini kalau misalkan dilihat material cost-nya dia sudah terubah ya menjadi IDR ya per LB di sini. Nah, lalu kita bisa menambahkan stock body. Jadi ini untuk perkiraan nanti raw materialnya juga kita bisa inputkan di sini ya. Nah,
contoh di sini saya akan masukkan 0,25, per ininya saya masukkan 0,25 ya, stroke bodinya. Oke, lalu saya di sini akan membuat kuantitinya dia hanya 10 saja. Setelah itu, setelah kita atur, kita bisa lanjut klik yang ini, bikin cost estimation, di mana dia akan mengkalkulasi biaya dalam pembuatan satu part ini. Gitu. Nah, ini biayanya, gitu ya. Ini biayanya. Nah, kalau misalkan tadi saya menggunakannya yang awal, nah, ketika biaya ini sudah berbeda ya, karena tadi saya pakai yang custom, dia biayanya di 32, lalu ada yang bawaan dari SolidWorks di mana dia adalah di $26 gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya data manufacturing, data dari vendor gitu kan, kita bisa custom di sini untuk perihal costingnya, di mana itu akan membantu gitu kan untuk pembuatan dari quotation atau perkiraan nanti harga estimate cost per partnya gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat di sebelah kiri di sini ada setup yang memang dilakukan oleh software ini ya. Contohnya di sini ada setup operation ya, setup operation. Lalu di sini untuk mill operationnya atau proses machiningnya yang dilakukan oleh SolidWorks. Di sini ada pembuatan slot ya, pembuatan slot, ada 3 pembuatan slot. Lalu ada juga untuk facing right face gitu kan, rogging, lalu top face, left face. Lalu untuk pemakanan bagian tengahnya di sini. Lalu ada tambahan lagi untuk pembuatan whole operation. Jadi di sini dia akan langsung menjelaskan satu persatu apa saja operation atau manufacturing proses yang dilakukan oleh software ini untuk membuat part yang kita inginkan. Lalu kalau misalkan tadi kita akan menambahkan custom operation, kita bisa tambahkan di sini add custom operation. Kita bisa tambahkan namanya di sini. Atau tadi kan kita ada nih di template editornya ini kita sudah ada nih yang menggunakan custom di sini ya, ada painting. Nah, ini kita bisa tambahkan yang ini, add custom operation. Lalu nanti kita tinggal pilih di sini apa yang mau kita pilih. Ada water jet, laser, plasma, gitu kan. Setelah itu nanti kalau misalnya painting, nanti kita bisa selected face atau kita pilih semua face-nya ya, semua permukaannya kita painting, lalu kita checklist. Nah, nanti akan ada masuk di sini operasi yang kita tambahkan yaitu painting. Ya, Bapak Ibu, painting. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari SolidWorks Costing untuk machining part ya. Nah, selanjutnya, apakah di sini di SolidWorks ini hanya bisa mengestimasi secara harga saja? Oh tidak, Bapak Ibu. Di SolidWorks ini kita bisa juga untuk estimasi secara waktu pembuatan ya. Jadi kita ada show time di sini. Jadi kita bisa tahu secara aktualnya nanti waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan part seperti ini itu seberapa lama gitu kan. Nah, kita bisa lihat time-nya di sini. Time-nya untuk setup dia butuh 44 menit. Lalu untuk meal operation dia butuh hanya sekitar 1 45 menit gitu kan. Lalu untuk whole operation di sini di 17 detik gitu ya. Lalu kita untuk instant quote itu gimana sih gitu kan. Nah, untuk instant quote kita bisa generate report di sini. Kita bisa melakukan generate report. Nah, di sini saya akan contoh, saya akan buat di sini. Lalu kita akan publish ya. Oke, di sini masih menunggu untuk generating reportnya. Oke, masih loading ya. Mau ditunggu.
Oke. Nah, ini untuk report yang dibuat atau quotation, bisa kita sebut juga quotation yang dibuat oleh SolidWorks ya. Jadi secara report di sini dia sudah sangat lengkap untuk penamaan dan juga nantinya yang kita masukkan ya, ada dari manufacturing method, quantity to produce, estimasi harga per partnya, lalu juga cost breakdown-nya apa aja. Di sini ada untuk material, di sini kita butuh $3, untuk manufacturing kita butuh $24 gitu kan. Lalu nanti ada estimate time per part gitu kan, estimasi pembuatan part gitu kan, berdasarkan waktunya di sini 46 menit gitu ya. Nah, dia akan menjelaskan secara rinci juga di sini manufacturing cost breakdown-nya gitu ya, berdasarkan waktu dan juga berdasarkan harga gitu kan. Nanti dia akan merincikan semuanya seperti ini agar yang membacanya juga dapat memahami ya, kenapa misalkan harganya sekian, kenapa waktunya sekian. Nah, di sini di breakdown semuanya satu persatu berdasarkan manufacturing proses ataupun operation yang dilakukan oleh nantinya oleh kita di mesin. Oke, nah ini untuk yang contoh dari costing berdasarkan waktu ataupun berdasarkan harga untuk machining part ya, rekan-rekan. Oke, saya lanjut. Oke, nah selain untuk machining part, di sini juga dia bisa untuk sheet metal part ya. Secara konsep untuk pembuatannya itu sama, jadi kita perlu atur terlebih dahulu template untuk disesuaikan ya, Bapak Ibu, untuk disesuaikan dengan data yang kita punya, gitu kan, yang kita punya di perusahaan kita berdasarkan, oh standar harganya seperti ini, gitu kan, di perusahaan ini. Lalu misalkan di perusahaan lain standar harganya seperti ini. Nah, di mana kalau yang bawaan atau misalkan library yang ada di SolidWorks ini, dia adalah standarnya dari Amerika, gitu. Nah, jadi kita perlu custom ya, custom agar menyesuaikan dengan standar yang kita punya di sini. Nah, ini salah satu contoh dari untuk sheet metal ya, sheet metal part, di mana nanti kita bisa juga untuk mengcustom operation dari si cuttingnya ya. Lalu juga untuk bendingannya nanti kita bisa custom gitu ya. Atau yang sebagai misalkan kita di perusahaan kita menggunakannya plasma nih gitu kan sebagai defaultnya. Nanti kita bisa custom bahwa untuk cuttingnya ini pakai plasma gitu kan. Atau nantinya pakai water jet atau yang lain. Nah, nanti kita bisa custom seperti itu. Jadi jangan khawatir, wah ini saya harus kasih satu persatu kah? Oh enggak gitu kan. Tapi nantinya kita bisa juga untuk melakukan ada import ataupun ekspor gitu ya, perihal datanya, data yang kita punya gitu kan. Setelah itu sama seperti tadi prosesnya kita melakukan estimation cost gitu ya, Bapak Ibu. Estimation cost. Lalu di baik nantinya di sheet metal ataupun nantinya di machining part itu semua per operationnya itu akan kita tampilkan di sini gitu. Dia pun akan melakukan secara rinci nantinya di generate reportnya apa saja manufacturing proses atau operation yang dilakukan. Nah, ini jadi untuk di kalau di sheet metal kita kan ngomongnya di sini adalah thickness-nya ya, thickness dari materialnya gitu kan. Nah, lalu juga kita bisa menambahkan di sini ada bonding box untuk nestingnya nanti ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia akan memperkirakan di sini untuk nesting previewnya seperti apa, nanti kita bisa masukkan juga di sini gitu. Nah, dia sama seperti yang machining part di mana
dia akan menampilkan estimate cost per partnya ya. Nah, di estimate cost per part ini dia tidak hanya menampilkan harga saat ini yang sudah kita ubah atau redesign atau misalkan kita modifikasi secara harga, tapi juga nantinya dia akan memunculkan previous harganya. Jadi dia akan menampilkan apakah harganya ini naik dari sebelumnya atau harganya ini turun dari sebelumnya. Dia dapat eh, memberitahu kita ya untuk estimasi cost-nya ini. Oke. Oke. Nah, lalu di sini ada untuk casted part. Jadi sebetulnya dari semua capability yang ada di SolidWorks ini tergantung dari metodenya yang tadi ya. Metode yang di paling atas tersebut yang kita pilih. Jadi ada metodenya itu ada machining, casting, 3D printed ataupun nantinya plastik ya, gitu kan. Ini untuk partnya. Nah, kalau misalkan nanti untuk assembly itu berbeda gitu ya. Lalu untuk weldment juga itu nanti akan beda gitu, Bapak Ibu. Jadi secara konsep penggunaan baik untuk costing, plastik ataupun machining ataupun 3D printing, secara konsep penggunaan dari SolidWorks costing ini dia semuanya sama Pak. Gitu ya, Pak Bu ya. Jadi di mana kita harus mengatur terlebih dahulu untuk material yang kita pakai gitu ya. Lalu juga nantinya ada bonding box, lalu juga harga materialnya gitu ya. Nah, yang berbeda itu tadi hanya pilihan pada metode yang kita pakai gitu. Jadi metode yang kita pakai ini yang membedakan nantinya dia untuk memperhitungkan ataupun untuk estimasi cost-nya ini masuknya ke template plastik kah, template machining kah, atau template 3D printing kah. Nah, hanya itu yang membedakan. Tapi secara konsep penggunaan sama. Jadi sangat sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita dapat melakukan satu machining plastik casting 3D printing, berarti kan kita sudah punya satu software yang misalkan di perusahaan A kita punya juga nih untuk machining, tapi kita juga ada nih untuk injection gitu kan. Berarti kita untuk membuat quotation atau estimasi cost per partnya ini ya udah dalam satu software ini gitu kan, dalam satu software SolidWorks costing ini gitu kan. Jadi kita tidak perlu masuk nantinya kita lihat nih material data material di spreadsheet A atau misalkan kita lihat data material di spreadsheet B atau nantinya kita lihat harga shop rate vendor A, shop rate vendor B gitu kan. Kita bisa lakukan itu semua pada satu software yaitu SolidWorks costing ini. Ada SolidWorks costing ini. Jadi kita eh, dimudahkan atau secara efisiensi waktu untuk membuat quotation, membuat nantinya proposal kerja atau misalkan SOW gitu ya. Itu dalam satu fitur gitu kan. Nah, contohnya di sini kita akan melakukan die casing mold gitu kan, die casting. Di mana kita tinggal tambahkan saja untuk mesinnya apa, masiningnya, machining cost-nya berapa, labor cost-nya berapa. Nantinya misalkan kalau misalkan kita ada unload ataupun load time-nya, kita bisa masukkan berapa. Nanti operation setup-nya ini kan operation setup ini nantinya bisa kita kalikan gitu kan, bisa kita kalikan dengan eh, load unload time-nya ini ya. Jadi kalau misalkan di sini 2 detik, 2 menit, berarti nanti operation setup-nya ini 30 dikali 2 gitu kan. Nah, SolidWorks ini dia akan menghitung seperti itu. SolidWorks ini akan menghitung seperti itu. Nah, jadi dia akan untuk unload setup-nya nanti dia akan dikalikan 2.
Oke, nah, lalu ini untuk plastik mold ya. Nah, plastik mold pun di sini hanya berbeda pada metodenya saja ya. Metode dan juga nantinya untuk perihal costnya ini, karena kan ini injection ya. Berarti dari materialnya pun itu akan berbeda, di mana materialnya di sini adalah plastik ya, plastik gitu. Nah, di sini kita bisa untuk materialnya, ketika kita pilih metode plastik, untuk materialnya dia akan langsung terganti ya Bapak Ibu menjadi plastik gitu kan. Lalu ada subclass materialnya di mana di sini ada ABS ya ataupun ada yang lain. Nah, untuk material-material tersebut nanti kita bisa tambahkan gitu. Lalu untuk injection atau plastik molded ini kita bisa menambahkan ini runner sistemnya dia hot runner kah atau cold runner gitu kan. Lalu kita bisa menambahkan maksimum wall thickness ya, di mana nantinya kan maksimum wall thickness ini juga berpengaruh terhadap proses injectionnya gitu kan. Apakah nantinya mungkin bisa terjadi shrink edge gitu ya, ataupun sigmark gitu kan. Nah, ini di sini secara kalkulasi metodenya dia kita bisa menambahkan untuk wall thickness-nya. Nah, nah, pada template di sini kita juga bisa menambahkan pada template eh, plastiknya ya, kita bisa menambahkan berbagai material nantinya ataupun berbagai apakah nantinya ada runner lainnya gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap harganya nanti, estimate cost-nya ya. Lalu di sini ada untuk 3D printed ya. Nah, 3D printing. Nah, untuk 3D printing ini juga sama, kita tinggal pilih secara material metodenya ya, metode yang kita lakukan di sini. Nah, di sini untuk metode yang kita lakukan adalah metode 3D printed ya, Bapak Ibu. Jadi memang cukup efisien ya Bapak Ibu, di mana kita tinggal memilih metode-metode yang akan kita lakukan di sini. Lalu kita untuk 3D printing ini kita bisa mengukur untuk struktur materialnya gitu ya. Untuk harganya wall thickness, nantinya ada presented infieldnya gitu ya. Nah, semuanya kita bisa atur di sini. Ataupun nanti kalau misalkan kita ada bonding box, kita juga bisa tambahkan untuk bonding box gitu ya. Jadi memang sangat efisien ya untuk pembuatan cost estimate ini ya, estimate cost nantinya. Mungkin saya cepat ya. Nah, di sini kita bisa untuk show juga ya untuk bonding boxnya, atau kalau misalkan kita ingin wall thickness-nya ini kita ubah ya, Bapak Ibu. Nah, untuk wall thickness-nya ini dia akan berpengaruh terhadap estimate cost per partnya juga di sini. Lalu kita bisa menambahkan juga ada shop rate dan juga markup atau diskon. Jadi kalau misalkan kita akan memberikan diskon bisa berdasarkan total cost ataupun nantinya manufacturing cost gitu ya, Bapak Ibu. Nanti akan langsung mengurangi dari cost ininya ya, estimate cost per partnya. Oke, saya lanjut. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dari assembly gitu ya, Bapak Ibu? Nah, kalau dari assembly seperti ini, kita bisa lakukan, jadi kan ini adalah total dari satu pembuatan assembly gitu kan, harganya seperti apa gitu kan. Nah, kita bisa untuk melakukan
costing untuk assembly ini. Jadi dia bisa untuk mengkalkulasi berdasarkan di sini kan ada dari mungkin ada yang menggunakan dari machining, ada yang menggunakan di sini ada yang sheet metal part gitu ya. Lalu juga ada yang menggunakan weldment juga gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga di sini untuk toolbox partnya gitu kan atau part standar ya, komponen standar gitu kan yang kita masukkan dalam assembly tersebut. Nah, dia akan mengkalkulasi dari semua part-part tersebut yang kita masukkan ke dalam assembly ini, dia akan mengkalkulasi total dari machining proses ataupun tadi manufacturing proses gitu ya pada semua partnya gitu. Jadi dia akan meng-breakdown atau secara rinci part-part ini harganya berapa, lalu ketika di total menjadi satu assembly ini harganya berapa gitu ya. Jadi kita bisa breakdown seperti yang di sebelah kiri ini, kita bisa breakdown dia per partnya, dia akan memberitahu juga. Lalu secara report di sini kita bisa menambahkan ada company information ya. Jadi nanti ketika kita publish, dia akan membreakdown juga berdasarkan part-part yang kita masukkan ke dalam assembly yang ada. Ini contoh, ini adalah contoh dari report untuk assembly costing ya, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Jadi dia akan membreakdown di sini. Cost breakdownnya untuk calculate partnya, gitu kan. Ada purchase partnya juga, gitu kan. Ada toolbox partnya. Lalu untuk komponen-komponennya di sini ya, untuk material property, mater- man- materialnya berapa, manufakturnya berapa, dia akan melakukan kalkulasi dan juga di sini dia akan melakukan breakdown per partnya tersebut. Jadi sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu untuk perihal reportnya di sini. Lalu yang terakhir, capability yang terakhir di sini adalah untuk Weldment profile ya Bapak Ibu. Di mana untuk Weldment profile ini adalah untuk yang struktural ya, di mana kita mungkin kita punya hollow atau misalkan kita punya H-beam atau kita punya angle iron gitu kan. Nah, itu yang akan kita kalkulasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ambil untuk contohnya di sini kita ambil dari multi body part di mana di sini kita bisa ambil untuk tube-nya ya, tube rektangularnya di sini. Setelah itu kita lakukan cost calculation. Nah, jadi dia akan lanjut melakukan untuk struktural bodies-nya. Di sini dia di harganya berapa, Bapak Ibu. Nah, dia akan membreakdown seperti di sebelah kiri di sini ya. Sebelah kiri di sini dia per tube-nya ini membutuhkan harga berapa gitu kan untuk costingnya. Dia akan membreakdown seperti ini. Nah, ini karena dia multi body ya Bapak Ibu. Jadi dia ada sheet metalnya juga. Dia akan langsung melakukan kalkulasi secara lengkap di sini dan juga ada untuk weldingnya juga. Nah, kalau misalkan hanya strukturalnya saja seperti apa gitu kan? Hanya strukturalnya aja seperti apa? Untuk strukturalnya di sini kita bisa ambil satu part seperti ini. Hanya contohnya misalkan tube rektangular ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tube rektangularnya ini kita bisa menambahkan di sininya ada metode costingnya, ada cost per length ataupun nantinya cost per stock length, di mana ini akan membedakan dari segi perhitungan harganya ya, Bapak Ibu. Oke. Oke, ya.
Ya, ini saya lanjut ya. Tadi ini kita review dari semuanya. Oke, sampai di sini ada ya. Mungkin dari saya cukup. Ada pertanyaan? Saya kembalikan dulu Ya, mungkin ke Bu Wulan. terima kasih banyak Pak Tarunaga. Materinya sangat menarik. Dilihat di sini juga banyak sekali yang bertanya. Dan sebelum masuk ke pertanyaan jawab, saya mau ingetin lagi untuk Bapak Ibu bisa dicek kolom chatnya karena sudah berakhir juga sesi materi dan setelah Q&A ini nanti kita akan undi hadiah untuk beberapa peserta yang beruntung. Ada mug, ada juga tas backpack untuk beberapa orang yang beruntung ya yang diundinya nanti dari link feedback form. Gitu. Jadi sambil mendengarkan Q&A, sambil tanya jawab bisa sambil diisi link feedback formnya ya. Oke, di sini udah banyak banget pertanyaannya nih, Pak Tarunaga. Sepertinya ada beberapa yang nggak bisa akses linknya. Coba nanti kita cek ya, soalnya tadi saya sendiri coba bisa akses linknya. Bisa nanti dicek berkala lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita ke tanya jawab. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang entah ya kita cukup atau enggak waktunya. Jadi kita coba jawab dulu. Di sini ada pertanyaan pertama, Pak Tarunaga dari Anonymous. Jadi untuk ini secara desain kalkulatnya, fitur ini apakah sudah tersedia di 3D Experience 2024 ini, Pak Tarunaga? Bisa dibantu? Ya, maksudnya berarti di yang cloud service ya, Bapak ya. Nah, untuk fitur ini dia ada di SolidWorks untuk yang apa desktop ya, Bapak ya, untuk SolidWorks costing ini ya. Yang desktop ya, kecuali kalau misalkan Bapak maksudnya di 3D Experience yang cloud, ini kalau yang saya jelaskan ini dia adanya yang di SolidWorks costing yang desktop ya, SolidWorks desktop ya, yang dia adanya di hardware ya, di PC ya, ataupun di laptop. Oke, bisa dilanjut mungkin Bu. Oke. Jadi seperti itu. Mungkin yang kedua ini, apakah 100 2023 sudah bisa support? Mungkin 100 casting ini ya Pak Taru, gimana? Ya, untuk eh SolidWorks 2023 sudah bisa support Bapak. Nah, tapi memang untuk SolidWorks costing ini mungkin saya harus disclaimer dulu ya. Untuk SolidWorks costing ini dia hanya tersedia di versi SolidWorks profesional ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya di versi yang profesional gitu ya. Di Oke, versi profesional dan profesional up ya. Jadi profesional premium itu sudah tersedia. oke, Sedangkan kalau untuk di standar itu belum ada. oke. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Taru. Lanjut lagi. Di sini apakah nesting preview hanya bisa single part saja atau bisa juga dilakukan beberapa part dalam sekali nesting? Untuk nesting preview Pak Ahmad ya, untuk nesting preview di sini ini hanya untuk single part saja Pak, untuk yang costing ini ya, hanya single part aja. Jadi memang dia hanya untuk mengkalkulasi satu part sheet metal ya Pak ya. Oh, oke, baik. Mungkin seperti itu ya Pak Ahmad. Lanjut lagi, di sini kalau dari Pak Nur Azim, untuk perhitungan harga machining, apa sudah termasuk hitungan biaya operator dalam manufacture atau perhitungannya biaya mesin saat manufaktur saja? Oke, untuk biaya operator kita bisa masukkan Pak di sini ya. Jadi untuk biaya operator itu masuknya di sini adalah untuk custom operation. Nantinya kita bisa masukkan untuk biaya operator dan itu nanti akan mempengaruhi terhadap estimate cost-nya juga ya. Gitu. Jadi kita bisa masukkan untuk biaya operatornya.
Oke, jadi bisa ya. Seperti itu Pak Nur Aziz, semoga menjawab. Lanjut lagi di sini dari Pak Sutisna. Jadi untuk machining cost, untuk part cast iron, itu kan ada yang machining dan non machining. Bagaimana cara setup partnya yang tidak machining? Untuk podcast iron. Oke, untuk cast ini maksudnya untuk part cast iron ini casting atau bagaimana ya? Soalnya maksudnya untuk machining cost. Nah ini sebenarnya kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan dia partnya adalah casting, itu kita pilih metodenya adalah casting gitu, bukan machining gitu, secara metodenya. Sedangkan kalau misalkan kita itu partnya di machining, berarti metode yang kita pakai atau template yang kita pakai adalah template machining gitu. Jadi ini nantinya tergantung pada metode yang kita pakai pada part tersebut gitu. Jadi Bapak bisa atur pada metodenya. Oke, terima kasih Pak Taru. Jadi seperti itu Pak Sutisna ya, bisa diatur. Lanjut lagi, di sini pertanyaan dari Pak Willy. Apakah dengan bantuan tool SolidWorks Costing ini harga yang ditampilkan itu memang sesuai dengan biaya real di lapangan? Atau ada sedikit perbedaannya nih Pak? Oke, nah ini cukup menarik ya, di mana untuk pasti kita kan ngomonginnya standar harga ya. Nah, jadi untuk secara dari SolidWorks-nya ini, Bapak, dari standar yang kita pakai yang ada di SolidWorks ini adalah standar harga yang ada di Amerika, gitu. Nah, jadi kita perlu sesuaikan harga tersebut dengan harga yang ada di Indonesia gitu. Jadi tadi kita perlu melakukan customizing ya, customize terhadap template-nya tersebut di mana kita sesuaikan dengan harga yang ada di lapangan nantinya. Misalkan Bapak menggunakan vendor A atau vendor B, kita sesuaikan lah gitu ya dengan harga-harga tersebut. Nanti tinggal kita pilih nih nantinya waktu di estimation cost-nya ini kita mau pakai harga vendor A kah atau kita mau pakai harga vendor B. Nah, baru nantinya kita bisa melakukan estimation cost tersebut gitu. Jadi kita perlu melakukan customizing gitu untuk mendapatkan standar harga berdasarkan perusahaan kita ya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya Pak Willy. Ya, lanjut lagi kita lanjut Pak Taru. Di sini mungkin ada pertanyaan dari Pak Ari. Dalam pengisian costing template machining, tadi kan satuan feed rate itu dalam mm per ref. Apa bisa diubah ke satuan mm per menitnya? Oke, untuk perihal mengubah dari satuannya ya. Nah, itu untuk satuannya itu mm per m menit ya di situnya ya, Bapak inginnya ya. Nah, untuk mengubah dari mm per menit itu belum bisa, Pak. Jadi memang secara satuannya kita mengambil ref ya di sininya ya untuk satuannya. Kecuali kalau Oke. misalkan di untuk itu kita mengaturnya di template-nya sih, Pak, nantinya. Oke, jadi eh, belum bisa ya kalau diubah. Nah, di sini mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Untuk operation wheel, apakah otomatis atau kita yang menentukan seperti slot pocket? Kalau misalnya kita yang menentukan, apakah cutting tool kita yang memilih atau bisa dipilih otomatis? Oke, nah untuk operation wheel di sini untuk operation ya dia akan dipilihkan secara otomatis Pak gitu ya. Seperti slot pocketnya dia akan mendefinisikan secara otomatis. Tetapi nantinya kita bisa melakukan pemilihan untuk diameter cutting tool yang kita pakai gitu. Nah di sini mungkin saya contohkan ya. Nah, oke, nah di sini. Jadi ketika kita pilih misalkan di slot ini ya, di slot ini saya menggunakan end mill ukuran 20. Nah, ini kita bisa pilih untuk diameter toolnya gitu ya. Nah, tool ini berdasarkan tadi yang ada di template editor di sini ya. Nah, di mill, sorry saya launch template dulu.
Nah, di mil, nah di sini diameter tool yang kita pakai di sini ya, Bapak. Jadi kita bisa pilih ininya. Kita bisa pilih diameter tool yang akan kita pakai. Tapi untuk mill operation di sininya, kita hanya mendapatkan secara otomatis ya, gitu. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Taru penjelasannya seperti itu ya Pak. Oke, di sini saya bacain lagi pertanyaan yang lain. Jadi ada yang tanya kalau SolidWorks 2019 itu apakah bisa nih pakai SolidWorks costing? Lumayan juga ya versinya. Ya, itu bergantung pada versi yang ada di Bapak ya, Pak. Kalau versinya Bapak profesional itu sudah ada. Oke, jadi balik lagi seperti yang tadi ya, minimal di versi SolidWorks-nya yang profesional. Sudah ada walaupun SolidWorks-nya cukup lama ya 2019. Oke, lanjut lagi. Dari Pak Yudi, misal pada bagian baut harus ditambahkan silen. Apakah bisa ditambahkan nih? Gimana Pak Taru? Ya, untuk sealant-nya berarti kan itu dia bentuknya adalah part ya, Pak ya. Nah, itu kita bisa tambahkan gitu. Jadi nanti masuknya dia bisa di costing assembly ya, Pak ya. Oke, jadi di costing assembly itu ya. Ya, jadi kita akan masukkan ya kayak baut, sealant pada part Oh, tersebut kan oke. kita akan masukkannya di assembly. Jadi dia akan masuk di costing yang assemblies gitu. Oh, oke, oke. Terima kasih Pak Taru. Oke, di sini kita lanjut lagi mungkin beberapa pertanyaan lagi ya sebelum kita sudahi sesi Q&A yang pertanyaannya banyak sekali ini dan waktunya sudah mepet. Mungkin saya bacakan dari Pak Yohanes. Untuk injection plastic coating, apakah include dengan runnernya? eh ya, ini dia tidak maksudnya untuk runner sistemnya ya berarti ya. Nah, kalau misalkan di sini untuk runner sistem, kalau misalkan Bapak maksudnya untuk apakah dia menghitung runner sistemnya juga, di sini belum sampai ke sana Pak. Jadi memang di sini adalah untuk proses injection pada partnya saja ya Pak ya. Gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi saya bacakan. Untuk material kertas atau box packaging itu bisa nggak sih dikalkulasiin juga seperti ini? Oke, nah untuk material kertas atau box packaging di sini kita bisa untuk kalkulasi gitu. Nah, tapi di sini kita perlu custom secara material gitu, custom secara material. Nah, nantinya untuk prosesnya, nah ini juga kita harus custom dari nantinya manufacturing prosesnya ya, gitu. Kita kita bisa menggunakan machining proses, tapi nantinya sheet metal proses ya, karena kan untuk box packaging ini kan hampir mirip seperti sheet metal di mana nantinya kita akan melakukan bending-bending ya, atau misalkan lipatan-lipatan gitu kan. Nah, ini kita bisa menggunakan yang sheet metal nantinya kita tinggal atur untuk mengatur atau setting pada bagian prosesnya gitu. Kita harus custom pada bagian prosesnya aja. Oke, jadi bisa di custom itu ya. Ya, mungkin di sini juga banyak banget saya lihat pertanyaannya mungkin agak-agak mirip. Jadi di SolidWorks versi berapa ini? 2017, 2019 itu bisa atau enggak? Jawabannya tadi ya, mungkin sudah bisa kalau versinya profesional. Jadi kalau ada yang premium versinya juga sudah bisa.